selagi kita tahu, sadar sama respon yang kita kasih ke diri sendiri ataupun ke orang lain, ya kita bisa improve dari situ. Karena kan untuk berubah kita perlu sadar terlebih dahulu kan. Benar sih. Positif yang harusnya memberikan impact yang baik justru malah memberikan impact yang buruk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Muhammad Julian Trianyoto dalam acara Klakson KLA Sound Podcast dalam segmen self improvement. Dan pada segmen kali ini tentu aja gua nggak sendiri ya teman-teman. Gue pasti ditemenin sama bintang tamu yang sangat-sangat menarik dan umurnya juga wah di bawah gua sih terutama pastinya. Soalnya imut-imut gimana gitu ya kan. Kita langsung aja panggilin bintang tamu kita yaitu Aisyah. Halo. Wuh. Gimana nih kabarnya Aisyah? Alhamdulillah hari ini baik banget ya. Gimana? Setelah kan Aisyah umurnya berapa sih? Berarti Tahun ini 18 Kak. 18. Berarti baru banget lulus ya. Iya, Nah, sebenarnya bukan baru banget lulus sih, baru pengen lulus baru gitu. pengen lulus, tapi belum wisuda. Belum. Belum. Berarti datang sini sambil mengisi kekosongan sambil menunggu Iya. wisuda lah gitu ya. Ya jadi masa transisi pengen mau lulus nih gitu. Oke, benar. Oke, kita bahas soal self improvement kali ini. Kayak boleh gue mau itu sih sedikit bertanya-tanya. Boleh apa tuh? Kita berpikir positif itu baik kan? Iya benar, Baik kan? berpikir positif pasti Positif baik. baik. Tapi berpikir positif secara berlebihan bagi Aisyah itu baik atau enggak? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas positivity ya, itu Oh, pasti dikaitin banget dengan hal-hal yang baik ya, yang bisa diterima gitu sama masyarakat banyak. mhm, Tapi ya kalau misalkan kita nge-push diri terus menerus dengan hal-hal yang positif, entah dalam berpikir atau berperilaku ya, yang positif itu justru jatuhnya kayak toxic positivity sih, oh justru gitu. malah nggak baik. Jadi yang positif yang harusnya memberikan impact yang baik justru malah memberikan impact yang buruk gitu. Berarti judul kita nih malam ini tentang Tentang stop positivity, dunia nggak sebaik ya itu. oke, kayak hampir mirip kayak judul lagu ya. Apa itu? Bernadia. Oh, oke. Sebenarnya Hampir. bukan big fan Bernadia tapi oke. Tapi ini beraisyah sekarang. Beraisyah. Oke, Aisyah sendiri tahu nggak sih apa itu toxic positivity? Jadi toxic positivity itu adalah ketika kita itu nge-push diri kita untuk terus berpikir atau berperilaku positif entah entah kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Hmm. Sementara kita tuh nggak ngebiarin diri kita untuk memikirkan atau merasakan hal-hal negatif atau hal yang dianggap negatif kayak misalkan sedih, Hmm. marah ataupun kecewa. Padahal kan perasaan negatif itu wajar ya. Wajar, Kayak itu bukan wajar. hal memalukan yang harus ditutupin kan. Kayak Ya, nangis ya, it's okay nangis iya, gitu. benar. Ya kan, kayak gitu sih Kak. Apalagi kita manusia ya, nangis itu benar-benar perlu gitu. Iya apalagi Karena sebagai gue pernah dengar kayak apa nangis itu? itu sebagian dari penggugur dosa. Oh Benar ya, iya, benar kan? Gitu. juga ini apa namanya nangis sebagai salah satu sarana untuk ngeluapin emosi nggak sih? Heeh. Jadi kayak kalau misalnya ada banyak masalah datang gitu ke kita, kalau misalkan nangis bisa jadi salah satu cara untuk ngeluapin emosi kita. Jadi kayak nggak terus-menerus dipendem gitu. Benar. Tapi setiap orang pasti beda-beda sih cara Hmm, meluapkan emosinya. emosi ya. Kalau gue lebih ke olahraga, terus gue capek, terus gue teriak-teriak tuh kalau capek. Terus kalau orang nanya gitu, kenapa bang lu teriak-teriak? Gue capek gitu. Gitu aja, simpel. Jadi Simple ya. nggak harus tiba-tiba teriak-teriak kayak orang gila kan nggak mungkin. Jadi gue, Jangan tiba-tiba di jalan teriak-teriak, ah, "Wah, wah," itu gitu. mah ODGJ gue. Gue tuh mungkin kayak lebih ke olahraga gitu. Jadi lebih ke aktivitas. Iya, olahraga. Ya emang pertama juga hobi gue juga olahraga sebenarnya gitu. Hmm. Terus kenapa sih seseorang bisa berperilaku
atau berpikir tentang toxic positivity itu gimana? Sebenarnya ini pendapat pribadi ya, Hmm, kalau misalkan mungkin kalau teman-teman Klakson punya pendapat sendiri atau ada referensi nih benar. dari penelitian atau dari jurnal lain, boleh banget nanti komen. Tapi menurut aku orang itu punya perilaku toxic positivity itu ketika dia itu ngerasa malu, ngerasa Hmm, takut, juga ngerasa nggak peduli gitu ya. terhadap perasaan yang dianggap negatif yang ada di diri dia Hmm, ataupun di orang lain. Nah, kenapa orang lain? Karena sebenarnya kan toxic positivity ini lebih kepada respon ya. iya. Responnya berupa entah pikiran kita ataupun perilaku kita dalam bentuk verbal misalkan. Nah, kalau kita merespon diri kita aja udah toxic positivity tadi, kita juga bisa merespon orang dengan toxic Ya, juga, benar ya benar kan? benar benar benar. Jadi respon ke diri kita aja udah jelek, kan respon ke orang lain juga pasti Oh, ikutan jelek gitu kan. benar sih. Tuh. Jadi kayak kita lebih ngutamain ke diri kita sendiri dulu ya. Berarti Jadi baru ya, ke orang lain tuh mm-mm. bisa lebih baik Jadi gitu. improve-nya ya coba deh lihat dulu respon ke diri sendiri itu udah bener atau Heeh. belum sih kayak gitu. Jadi diri sendiri pun kayak punya posisi negatif di diri sendiri misalnya. Tapi respon kita malah kayak ah lemah lu ngomong ke diri Mhm, sendiri gitu kan, iya iya kayak iya iya. pasti nanti kalau orang lain gitu pasti ah lemah lu gituin gitu kan, Iya jadi jadi kayak memaksa untuk kuat eh, padahal ya lemah kalau emang lemah misalkan gitu. Emang nggak gitu lemah juga gitu. sih maksudnya cuma kayak kalau misalkan emang nggak kuat atau misalkan emang pengen mau sedih dulu pengen mau Mm-mm. capek dulu atau ngerasa apa ya ngerasain emosi-emosi yang dianggap harusnya lu nggak ngerasain emosi itu ya oke sebenarnya Ya, rasain aja dulu sebentar tapi habis itu baru deh kan kalau udah meluapkan emosi kita kan pasti udah ngerasa lebih tenang kan ya, kita bisa cari nih solusinya apa sih gitu ya dari benar untuk sih. keluar dari masalah atau dari emosi itu tadi. Dan kita pun kalau udah di dalam posisi tenang pikirannya, kita jadi bisa benar-benar berpikir dengan jernih sih. Jadi kita Kayak bisa mikirin benar. solusinya mikirin jalan keluarnya lebih Hmm, clear lagi. yang nggak pakai emosi, nggak Mm-mm. pakai ngejelekin jelekin ini itu gitu kan di dalam diri kita sendiri. Jadi Nah, lebih clear gitu kan. oke, next question dari pertanyaan sebelumnya, apa sih contoh orang-orang yang bersifat toxic positivity gitu? Apa aja gitu contohnya gitu? Ya sebenarnya banyak ya kalau misalkan ditanya tentang contoh dari toxic positivity itu. Hmm, Karena kan itu berupa respon kan. Pasti ya. kan beragam macam-macam gitu. Tapi kalau misalkan nih salah satu contoh respon toxic positivity ke diri sendiri. Misalkan kita lagi ngerasa kayak capek atau Hmm. ngerasa kayak sedih gitu. Responnya itu salah satunya contohnya adalah kayak gak apa kok gue baik-baik aja atau iyalah nggak usah nangis kayak gini doang juga Oh, padahal kan it's okay kan untuk iya. nggak baik-baik aja gitu terus kalau misalkan respon toxic positivity ke orang lain misalkan ada orang nih cerita ke kita terus kita merespon mereka kayak misalkan ya elah gitu doang juga masa nangis lemah banget Iya, loh gitu iya. atau enggak nggak usah terlalu nyalahin dia deh kan ini lagian juga salah lu kan ambil aja sisi positifnya Oh. kayak gitu-gitu padahal kan orang nih misalkan ada orang cerita ke kita kadang kan mereka yang mereka butuhkan adalah untuk didengarkan Ah, kan mereka cuma butuh untuk meluapkan emosi mereka untuk menyalurkan emosi mereka hmm, supaya ya mereka merasa lega gitu mereka kadang nggak butuh respon yang justru mungkin menurut kita kayak oh ini bisa nih ngebuat lu tenang lu nggak perlu mikirin sisi negatifnya lu cuma hmm. butuh mikirin sisi positifnya tapi kan buat mereka belum tentu kayak gitu kan Iya kadang benar. apa yang kita anggap benar ya sebenarnya itu mereka nggak butuh itu gitu kan kadang. Yang penting responnya yang bagus dulu lah ya. Jadi kan Oh. bisa nih kita ubah respon kita misalkan ubahnya kayak udah nggak apa-apa nangis aja dulu kalau Hmm. misalkan orangnya nangis nanti baru kita cari solusi bareng-bareng ya atau enggak nanti gue support lu di sini kok jadi lu tenang aja it's okay Tapi untuk sedih oh dulu ya. gitu. Oh, dari gua sih toxic positivity gua kayak lebih ke gua nggak berani nih kayak nangis Hmm. depan orang banyak walaupun dipaksa nangis nih dalam keadaan misal muasabah deh. Ya.
Contoh, Muhasabah ya. dalam keadaan muhasabah di situ ada gua, Hmm. ya kan muhasabah dipaksa untuk nangis gitu Iya, kan, kayak dipaksa. cerita-cerita Cerita-cerita sedih. sedih itu bagi gue itu paksaan buat diri kita nangis kan. Ya, Tapi bagi gua nggak mungkin nangis, gua nggak bakal nangis. walaupun udah bayangin nggak bakal nangis. Gua nggak bakal nangis kecuali gua emang lagi dalam kondisi gua benar-benar sendiri nih, nggak ada orang, gua benar-benar sendiri dan gua ngebayangin dengan perasaan yang benar-benar yang sedih banget gitu. Jadi dan gua sendiri di situ, Baru bisa nggak ada nangis. orang, iya baru gua bisa nangis. Tapi justru menurut aku ya, Hmm. eh, kalau kayak gitu bagus juga sih. Maksudnya kayak Hmm. seenggaknya nggak mendem banget gitu. Ya. Karena ada orang, ya, buat nangis aja mereka ngerasa kayak, ih ngapain sih nangis, lemah banget. Ya. Ya kan, jadi kayak memilih untuk stop nangis, jangan nangis karena nangis cuma buat orang lemah. Padahal kan Heeh. nangis wajar kan ya, Iya kayak wajar. kayak kalau misalkan nangis itu cuma untuk anak kecil, Hmm. kenapa nggak Allah stop aja air mata waktu kita remaja? Oh iya Ya benar kan, benar bener kan? benar. Kayak pasti nangis juga punya manfaatnya sendiri, punya tempatnya sendiri. Kenapa itu ada di Hmm. diri manusia, gitu kan? Benar sih. Terus kayak ini mau nanya sekalian, kayak gue kan sebagai orang yang ber MK feeling ya. Ya, Gue kan justru dikira pendengar terbaik ya ya, kan, ya, ya. sebagai dari sebagian banyak MK. MK yang lain. Feeling tuh termasuk jadi MK yang pendengar terbaik ya. Tapi orang-orang nih cerita ke gue ya. Kalau gue gimana ya? Gue justru dengerin mah dengerin, tapi gue Ya. kalau ngasih solusi gitu kayak kurang aja. Gue ngerasa bukan mereka yang ngerasa solusi gue kurang sih, tapi kayak gue yang ngerasa solusi gue kurang ke mereka gitu. Takutnya karena lingkungan kita berbeda, bener kan? Lingkungan kita beda-beda, apalagi kalau dia berada di lingkungan yang benar-benar lembut gitu. Ya. Susah gue buat nimpalinnya gitu. Kalau gue kan kak keras nih lingkungan gue. Lingkungannya. Apalagi gue feeling yang susah banget diatur nih, buat kan susah itu gue ngasih solusinya. Jadi apakah itu termasuk dalam bentuk respon toxic positivity atau gimana? Kalau menurut aku ya, Nah, kalau menurut aku itu selagi abang nggak kayak, ya elah gitu doang lemah banget lo, gitu. misalnya nggak gitu, atau enggak kayak ngadepin kayak gitu doang nggak bisa gitu, kayak Hmm. ya selagi nggak neken emosi orang yang cerita ke abang, ya menurut aku itu bukan termasuk toxic Oh gitu. positivity gitu. Selagi kayak misalnya nih, gue cuma bisa dengerin doang nih, gue nggak bisa ngasih solusi yang tepat, gue nggak Hmm. tahu apa sih jalan keluar dari permasalahan dia, ya it's okay. Oke. Kalau misalkan kayaknya saran dari gua nggak masuk nih ke dia, Hmm. kayak nggak bisa apa ya, menyelesaikan masalah dari dia, ya sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan emang tujuan orang itu untuk mencari solusi, pasti dia bakal datengin orang yang dia anggap bisa menyelesaikan Nah, masalah dia. Kalau misalkan dia cerita ke abang dan ternyata dia nggak bisa ngasih solusi nih, ya untuk apa cerita? Tapi kan Hmm. kalau misalkan dia cerita ke abang, pasti ada hal yang pengen diungkapkan dan itu bisa diungkapkan dia, bang. Nah. Tapi mungkin yang menurut gue lebih ke toxic positivity ke diri sendiri sih, gue lebih sering sih. Ya, Gue ya. lebih sering karena kayak gue kan dipandang di lingkungan gue, kayak di orang-orang sekitar gue sebagai orang yang selalu ceria kan, orang ceria, nggak pernah baperan gitu kan. Gue sering dianggap kayak gitu tuh dulu, dari dulu gue sering dianggap kayak gitu di suatu lingkup gitu pokoknya. Emang bener, gue juga kadang-kadang kalau ada orang nih nyeletuk, wah parah nih letukannya Iya. ke gue gitu kan, gue pengen emosi, pengen pengen sakit hati, tapi terus gue ngomong ke diri sendiri kayak, lemah banget lu mau omongan kayak gitu, sakit hati cowok bukan gue gitu kan, gue sering kayak gitu Hmm. tuh kata gue. Makanya gue mungkin lebih sadar kalau gue lebih sering ke toxic positivity ke diri sendiri sih, Iya sih. gue mengakui gitu. Karena yang sebenarnya gue pribadi juga adalah hmm, sedikit pengalaman tentang toxic positivity hmm, yang ke diri sendiri. Cuma ya
selagi kita tahu, sadar sama respon yang kita kasih ke diri sendiri ataupun ke orang lain, ya kita bisa improve dari situ. Karena kan untuk berubah kita perlu sadar terlebih dahulu kan. Benar sih. Tapi setelah kita mengulik tentang toxic positivity, apakah kita udah mulai sadar? Terutama buat Aisyah sendiri, apa udah mulai sadar dengan kita membahas ini? Gue sadar disadarin sebenarnya sama 2 kejadian. Itu ketika ada orang cerita ke gue tentang masalah mereka sebenarnya itu adik tingkat aku, dan dia cerita tentang masalahnya di organisasi aku. Maksudnya kayak keluh kesah dia lah gitu. Keluh kesah dia, dan di situ aku ngerasa apa ya, kayak kecewanya tuh kecewa sama diri sendiri. Kenapa? Karena apa yang aku anggap baik-baik aja, ternyata itu cuma pikiran aku aja yang anggap sebagai baik-baik aja. Faktanya enggak. Iya, faktanya enggak. Dan aku nggak pernah cari tahu apa yang sebenarnya terjadi karena aku pikir ya semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata nggak seperti apa yang aku pikirin gitu. Ya, pasti. Jadi kayak sebenarnya pemikiran yang gue anggap positif itu tadi malah ngebuat diri gue nggak peka sama lingkungan sekitar. Kayak gitu. Nah, kejadian yang kedua itu ketika temen gue lagi cerita ke gue. Respon gue, misal nih temen gue A, dia ceritain B, temennya nih B. Nah terus respon gue kayak, oh mungkin si B ngelakuin itu karena ini gitu loh. Jadi kayak nganggep perilaku si B ini sebenarnya baik loh kayak gitu. Terus dia ngomong ke gue kayak, kok lo positif banget sih? Terus gue ngerasa kayak, positif dari mana? Kayak nggak sepositif itu deh gitu sih. Jadi kayak, oh ternyata sebenarnya ya itu salah satu bagian dari apa ya, dari salah satu toxic positivity yang awalnya buah respon ke diri gue sendiri malah justru berdampak ke orang lain gitu. Cuma mungkin kalau teman-teman klakson di rumah, misalkan abis nonton kita nih gitu kan, bahasan kita, boleh nih kayak misalkan evaluate lagi kira-kira respon kita udah bener belum ya ke orang-orang ataupun ke diri sendiri kayak gitu. Kalau misalkan belum bener, ya kita coba improve lagi lebih baik, kayak kasih respon yang lebih baik lagi, kasih respon yang bukan menekan perasaan kita tapi justru ngebuat kita bisa menghadapi emosi negatif itu. Karena kan ini aku pernah dengar ya, kayak ketika kita bisa menghadapi emosi negatif kita, kayak misalnya kita bisa menghadapi rasa sedih kita, rasa marah kita, nah itu salah satu proses dari kedewasaan. Ya nggak sih? Coba pendapat Bang Alvin gimana nih? Benar sih, benar. Sebagai orang yang mungkin lebih senior Waduh. daripada Senior karena udah berjenggot mungkin. jadi semua orang berjenggot adalah senior gitu. Bisa jadi. Buktinya nggak kayak gue berjenggot, senior banget itu. Terus kayak emang bener sih, kayak kita bisa ngelawan emosi kita ya. Itu salah satu bentuk tanda kedewasaan kita. Buktinya kayak dulu gue nih waktu zaman SMK, SMP gitu sekolah. Oh gue emosian banget itu. Emosian parah itu. Aduh kalau diceritain mah ya. Gue kalau jangan kan di lingkungan luar nih, di lingkungan rumah aja nih, di dalam lingkup rumah. Itu gue emosian banget itu dulu. Tapi setelah gue kenal satu organisasi waktu gue kelas 1 SMK lah gitu. SMK. 2017-18 kayaknya. Gue Tunggu, lu SMA 2017-18? iya. Katanya lu 2019 SMA. Ya? Lulus. Lulus ya, maaf. Tolong dipahami. Tolong maklum masih anak sekolah, maklum. Dikit lagi udah mau lulus. Kita belajar juga kan, belajar segitiga ekspresi di VMA. Harusnya ya bisalah untuk mengaplikasikan salah satu cara untuk mengelola emosi negatif kita supaya itu jadi positif. Karena kan kalau misalkan toxic positivity itu kan benar-benar ngeblok perasaan negatif kita kan. Cuma kan kalau dari segitiga ekspresi kan kita bisa nih mengelola emosi negatif kita supaya berubah jadi emosi yang positif. Nah, jadi kesimpulannya kita harus berubah dari hal-hal negatif. Salah satunya dalam bentuk toxic positivity, benar. Hal yang kita anggap positif tapi sebenarnya adalah negatif.
Apa aja contoh perubahan yang yang harus dilakuin teman-teman klakson? untuk biarin nggak toxic positivity. Ya, Ya, yang pertama dan yang paling utama adalah sadar. sadar. Karena yang tadi udah dibilang juga, kita nggak akan bisa berubah kalau kita nggak sadar. Jadi Nah, sadar itu adalah yang pertama. Nah, contohnya yang sadar kayak bangun tidur gitu atau gimana? enggak dong. Kayak Enggak. sadar tuh tahu nih, oh respon kita yang kemarin, sadar respon kita yang kemarin udah Salah. bener Oh, atau masih salah gitu. iya atau masih salah gitu. Hmm. Nah, kalau udah sadar, kita ubah respon kita. Ya nggak perlu muluk-muluk respon ke orang lain, tapi respon ke diri dulu, Ya, ke diri sendiri dulu yang pertama dulu ya. harus diperbaikin gitu. Teman klakson gitu aja mungkin obrolan kita pada segmen kali ini. Gua Muhammad Julian Trianyoto. Dan gue Aisyah Siadlarisa. Kita pamit undur diri dan jangan lupa saksikan segmen-segmen klakson yang akan datang. Thank you banget buat teman-teman klakson yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, share, dan di like mungkin pastinya. Dan sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Bye bye. Bye.